Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah bimbingan konseling. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai peranan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Rohmatul Hasanah dan Eza Esya Zamzami yang akan menemani teman-teman sekalian pada pembahasan materi kita kali ini. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengertian bimbingan dan konseling, peranan guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan, dan bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja ke pembahasan materi kita yang pertama. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Guidance atau yang akar katanya guide bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntun. Sedangkan pengertian konseling yang dikutip Halen mengemukakan bahwa istilah konseling berasal dari bahasa Inggris to counsel yang secara etimologis berarti to give advice yang berarti memberi saran atau nasihat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing, di sini adalah konselor, kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya agar konseli memiliki kemampuan dalam menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Materi yang kedua adalah mengenai peranan guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan. Menurut Umar Hamalik, dalam sistem dan proses pendidikan manapun, guru tetap memegang peranan penting, tidak terkecuali dalam proses bimbingan dan konseling. Dalam kedudukan sebagai personel pelaksana proses pembelajaran di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis dibanding dengan guru pembimbing atau konselor. Hal ini dikarenakan guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. Apabila dirinci, ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika ia diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Peranan yang pertama adalah guru sebagai informatori. Guru dalam kinerja dapat berperan sebagai informator, berkaitan dengan tugasnya membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa pada umumnya. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif atau kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Misalnya saat diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan pengalih tanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor sekolah. Yang keempat, guru sebagai kolaborator. Sebagai mitra seprofesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator. Konselor di sekolah, misal dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi. Secara operasional, pelaksana utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah di bawah koordinasi seorang koordinator bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan melibatkan personel sekolah lainnya agar lebih berperan sesuai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab. Personel mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konselor, guru pembimbing, guru wali kelas, dan staf administrasi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa.
Bimbingan tidak hanya diberikan kepada peserta didik yang bermasalah saja, akan tetapi setiap peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dari guru bimbingan dan konseling. Sebagaimana dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang disampaikan oleh Kemendikbud, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling oleh guru yaitu melaksanakan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Bentuk layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada siswa adalah layanan bimbingan yang disesuaikan dengan masalah belajar yang dihadapi oleh siswa, dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Maka, guru pembimbing dapat merumuskan program layanan bimbingan belajar kepada siswa. Banyak bentuk dari layanan bimbingan dan belajar konseling yang disampaikan oleh beberapa ahli. Namun di sini saya akan menyampaikan secara umum atau secara keseluruhan dari bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa. Bentuk layanan bimbingan dan konseling guru terhadap siswa yang pertama adalah layanan orientasi. Bagi peserta didik, layanan orientasi bertujuan agar peserta didik mendapatkan informasi tentang lingkungan pendidikan sekolah yang baru dimasukinya. Layanan orientasi diberikan guru kelas kepada siswa pada awal siswa memasuki kelas barunya atau awal tahun atau pada saat kegiatan MOS, masa orientasi sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam layanan orientasi yaitu memberikan informasi mengenai lingkungan sekolah. Selain itu, guru kelas juga membantu siswa untuk mengenali serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik dengan cara mengajak berkeliling ke lingkungan sekolah maupun mengajak siswa untuk belajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah layanan informasi. Layanan informasi ini diberikan oleh guru kelas kepada siswa, yaitu untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara pola hidup yang sehat kepada siswa, tentang perlunya berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk mengikuti tes atau ujian kepada siswa, serta layanan informasi tentang syarat-syarat naik kelas atau lulus dan akibat dari tidak naik kelas atau tidak lulus. Layanan bimbingan dan konseling selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Guru kelas dalam memberikan layanan penempatan dan penyaluran kepada siswa, yaitu dengan cara memberikan pengarahan kepada siswa jika terdapat siswa yang mengalami kebingungan dalam menentukan ekstrakurikuler yang dipilih. Guru kelas juga mengarahkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Akan tetapi, sebenarnya sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih ekstrakurikuler yang diminatinya dengan mengisi lembar ekstrakurikuler yang harus diisi dengan panduan orang tua. Nah, layanan penempatan dan penyaluran juga dilakukan guru kelas saat membentuk kelompok belajar siswa. Kelompok dibentuk secara proporsional, yaitu maksudnya adalah siswa yang akademiknya kurang bagus digabungkan dengan siswa yang akademiknya bagus atau berdasarkan letak tempat duduk. Lalu, ada layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran ini dapat berupa pengenalan siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar, lalu mengembangkan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk siswa. Nah, lalu ada pengembangan keterampilan belajar, pengajaran perbaikan, dan program pengayaan. Layanan pembelajaran yang diberikan guru kelas kepada siswa ini diberikan secara kondisional. Jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka guru kelas memiliki tugas untuk memberikan pendampingan kepada siswa di luar kegiatan belajar mengajar. Pendampingan itu bisa berupa pemberian soal tambahan kepada siswa untuk dikerjakan. Selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan. Dengan layanan ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman pada diri individu atas permasalahannya, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan persepsinya ke arah yang positif. Layanan konseling perorangan yang diberikan oleh guru kelas kepada siswa dilakukan secara kondisional, dalam artian bahwa layanan diberikan apabila terdapat siswa yang mengalami permasalahan tertentu. Jika memang diperlukan, maka guru kelas juga melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk melakukan komunikasi dengan orang tua siswa mengenai permasalahan siswa saat di kelas. Nah, kunjungan rumah
dapat memberikan informasi yang lebih aktual tentang kondisi anak saat di rumah dan komunikasi dengan orang tua siswa berjalin dengan baik atau tidak. Lalu selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini diberikan oleh guru kepada siswa, dilakukan pada saat siswa berada dalam satu kelompok atau guru dengan sengaja mengumpulkan siswa dalam satu kelompok. Nah, materi layanan bimbingan kelompok yang diberikan itu yaitu tentang tata tertib dan penekanan adab-adab baik. Adab seperti apa sih? Contohnya, adab seseorang murid kepada guru, adab berteman, adab makan dan minum, serta adab saat berada di kamar mandi. Nah, bimbingan kelompok dapat terjadi dimanapun, baik pada setting kelompok besar ataupun kecil. Menurut Rahman 2017, metode membimbing siswa dalam pelaksanaan bimbingan belajar dilakukan dengan metode bimbingan individual dari metode bimbingan kelompok. Dalam memberikan bimbingan kelompok, guru kelas harus memiliki keterampilan dalam mengelola siswa. Guru kelas juga diharapkan mampu memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan disampaikan guru kelas. Untuk itu, guru kelas dituntut cepat dan tepat dalam membuat keputusan untuk siswa. Layanan yang terakhir yaitu layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini diberikan guru secara kondisional, yaitu ketika terdapat suatu kelompok siswa yang memiliki permasalahan yang sama. Dalam hal ini, guru kelas harus menguasai metode khusus dalam mengelompokkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya, dari masalah tersebut, guru kelas itu perlu memprioritaskan masalah mana yang harus dipecahkan sesegera mungkin, gitu ya. Nah, menurut Kemendikbud, menyatakan bahwa konseling kelompok termasuk dalam cara pemberian layanan bimbingan dan konseling secara langsung. Konseling kelompok dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, mengevaluasi diri mereka sendiri, dan mencapai hubungan yang memungkinkan mereka untuk lebih siap dari kelompok besar yang belajar dari pengalaman. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling guru terhadap siswa. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi kita kali ini adalah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran yang baik. Peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling kepada siswa, contohnya adalah seperti siswa yang merasa ada kesulitan dalam belajarnya, sehingga dengan peranannya, guru perlu mencari sumber-sumber kesulitan belajar yang dialami siswa. Guru dengan peranannya dalam melaksanakan bimbingan dan konseling memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan batasan kemampuan yang dimilikinya dan batas kewenangannya dan memecahkan masalah pribadi siswa yang dipandang guru tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.